Buat kalian yang mau belajar trading kripto, tonton video ini. Cuma 20 menit. Saya jamin kalian pasti bisa. 3 kesalahan trader kripto pemula yang membuat kalian sering rugi adalah: 1. Kalian nggak bisa baca chart. 2. Kalian nggak tahu kapan harus masuk dan keluar. Dan ketiga, kalian nggak tahu harus masuk berapa banyak. Di video kali ini, saya akan jelasin gimana nyelesain masalah tersebut step by step sampai kalian bisa. Pertama, saya akan ajari kalian gimana cara membaca chart. Untuk bisa membaca chart, kalian harus memahami komponen utama dalam chart, yaitu adalah candlestick. Candlestick merupakan suatu grafik yang melambangkan pergerakan harga. Candlestick dibagi menjadi dua. Satu adalah bullish candlestick yang berwarna hijau seperti yang kalian lihat di belakang, yang melambangkan kenaikan harga. Sementara bearish candlestick adalah candlestick berwarna biasanya merah, menunjukkan penurunan harga. Setelah memahami candlestick, kalian harus memahami mengenai pergerakan harga. Pada dasarnya, harga bergerak dalam 3 tren. 1. Bullish trend atau kenaikan. 2. Bearish trend atau penurunan. Dan ketiga adalah sideways trend atau stagnan. Ketika harga bergerak bullish atau naik, kalian harus cenderung memiliki bias untuk membuka posisi pembelian atau long. Ketika harga bergerak turun, kalian harus cenderung memiliki bias untuk mengambil posisi penjualan atau short. Dan ketika harga sideways, kalian bisa melakukan posisi pembelian atau penjualan. Ciri-ciri market yang bullish adalah market selalu membentuk higher low dan higher high. Higher low adalah titik rendah yang semakin tinggi, sementara higher high adalah titik tinggi yang semakin tinggi. Ketika harga ada di fase bearish, harga akan membentuk lower high dan lower low, atau titik tinggi yang semakin rendah dan titik rendah yang semakin rendah. Namun ketika harga sideways, harga cenderung membentuk equal high dan equal low, atau titik tinggi yang sama tinggi dan titik rendah yang sama rendah. Cara lain untuk melihat tren adalah dengan menggambar trend line. Trend line merupakan suatu garis yang menghubungkan titik harga. Bullish trend line digambar di bawah titik harga, sementara bearish trend line digambar di atas titik harga. Ketika harga mengalami kenaikan di atas bullish trend line, kalian harus membuka posisi perdagangan. Namun ketika harga mengalami penurunan di bawah bearish trend line, kalian harus membuka posisi penjualan. Dari penjelasan tersebut, saya yakin kalian udah tahu gimana cara membaca chart. Sekarang kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu mengetahui kapan harus masuk dan kapan harus keluar. Dalam trading terdapat 2 area. Satu adalah area beli atau support, dan kedua adalah area jual atau resistance. Area beli merupakan area di mana pembeli berkumpul, sehingga ketika harga mendekati area beli, harga cenderung mengalami kenaikan. Sementara area jual atau resisten merupakan area di mana para penjual berkumpul, sehingga ketika harga mendekati area tersebut, harga cenderung mengalami penurunan. Cara untuk menentukan area beli dan area jual adalah dengan menggambar garis horizontal. Garis horizontal digambar dengan mencari harga yang paling banyak. Ketika kita berhasil menemukan titik harga yang paling banyak, berarti garis horizontal tersebut menjadi lebih valid. Setelah mengetahui bagaimana cara menggambar garis horizontal, sekarang teman-teman tahu kapan teman-teman harus masuk. Teman-teman harus masuk ketika teman-teman mengetahui suatu pemicu, yaitu adalah candlestick pattern. Candlestick pattern merupakan formasi candlestick yang mengonfirmasi bias kalian. Ketika kalian hendak melakukan posisi pembelian di area beli, kalian harus mencari bullish candlestick pattern. Ketika kalian hendak melakukan penjualan di area jual, kalian harus mencari bearish candlestick pattern. Bullish candlestick pattern terdiri dari 1. Hammer, 2. Inverted hammer, dan yang ketiga adalah bullish engulfing. Hammer merupakan suatu candlestick yang berbentuk seperti palu. Hammer menandakan dan mengonfirmasi bahwa harga akan mengalami kenaikan. Inverted hammer merupakan suatu candlestick
dengan bentuk seperti palu yang terbalik, menunjukkan bahwa harga juga akan mengalami kenaikan. Bullish engulfing merupakan suatu candlestick pattern yang memiliki body yang sangat solid, menandakan volume yang tinggi, sehingga mengindikasikan akan terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan. Setelah kalian menemukan berbagai bullish candlestick pattern tersebut, kalian bisa melakukan posisi pembelian di area beli dan mengeluarkan posisi pembelian tersebut di area jual atau resistance. Sedangkan untuk bearish candlestick pattern yang mengonfirmasi bias penjualan, terdapat 3 jenis candlestick pattern. Pertama adalah hanging man, kedua adalah shooting star, dan yang ketiga adalah bearish engulfing. Hanging man merupakan suatu candlestick yang berbentuk seperti orang yang tergantung. Hanging man sendiri menandakan bahwa harga akan mengalami penurunan. Shooting star merupakan candlestick yang berbentuk seperti bintang jatuh, menunjukkan bahwa harga akan mengalami penurunan. Dan bearish engulfing merupakan suatu candlestick pattern yang bearish yang menunjukkan volume penjualan yang cukup besar, menandakan harga akan turun dengan cukup signifikan. Setelah menemukan bearish candlestick pattern di area penjualan, kalian bisa membuka posisi penjualan atau short dan mentargetkan area pembelian atau support. Melalui berbagai pemaparan tersebut, saya yakin kalian sudah mengetahui kapan harus masuk dan kapan harus keluar. Selanjutnya kita akan membahas berapa besar posisi ideal untuk entry. Untuk mengetahui pengaturan keuangan yang ideal dalam trading, kalian harus mengetahui 1. Risk per trade, 2. Risk to reward, dan yang ketiga adalah risk exposure. Risk per trade merupakan suatu rasio mengenai jumlah yang kalian resikokan dalam prosentase. Ini terkait dengan berapa banyak jumlah yang kalian siap hilang dalam sekali trading. Risk per trade yang ideal adalah 1% dari total portofolio. Itu artinya ketika kalian mempunyai uang 100 juta, jumlah ideal dalam sekali kalah adalah 1 juta. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kalian punya 100 nyawa yang kalian siap hilang. Risk per trade sangat berkaitan dengan poin nomor 2, yaitu adalah risk to reward. Risk to reward terkait dengan rasio jumlah berapa banyak yang kalian siap hilang dengan jumlah yang mungkin kalian dapatkan. Risk to reward idealnya lebih dari 1:1. Itu artinya ketika kalian meresikokan 1 juta, kalian harus memperoleh uang lebih dari 1 juta. Itulah yang membedakan antara trading dan gambling. Jumlah risk to reward yang ideal adalah 1:2, 1:3, dan seterusnya. Namun jumlah risk to reward yang semakin tinggi juga akan semakin sulit diraih. Sehingga banyak pakar yang menjelaskan bahwa jumlah risk to reward yang ideal berada di antara 1:2 sampai 1:3. Jadi ketika kalian meresikokan 1 juta, jumlah ideal yang kalian peroleh adalah 2 juta atau 3 juta. Poin ketiga adalah terkait dengan risk exposure. Risk exposure merupakan jumlah yang siap kalian risikokan secara bersamaan. Hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana menghindari overtrading dan oversizing. Overtrading sendiri adalah trading yang berlebihan, dan oversizing adalah trading dengan size yang terlalu besar. Untuk menerapkan risk exposure yang baik, jumlah maksimal posisi yang bisa kalian open secara bersamaan adalah 3. Dan kalian harus memiliki sistem di mana jumlah maksimal trading dalam satu hari adalah 5 kali, sehingga kalian terhindar dari potensi overtrading dan oversizing. Overtrading merupakan keadaan di mana kalian sudah kalah dalam trading, tapi masih ingin trading terus dan cenderung menggunakan size yang lebih besar. Maka juga bisa disebut dengan revenge trading. Sementara oversizing terjadi ketika kalian melakukan over trading, di mana kalian cenderung meningkatkan size-nya yang biasanya meresikokan 1 juta, sekarang meresikokan 2 juta, 5 juta, 10 juta, hingga kalian kehilangan seluruh portofolio yang kalian miliki. Cara mengatur agar kalian tidak over trading dan oversizing adalah menerapkan money management yang baik. Tetap resikokan 1% per capital
Dan kemudian kalian juga harus membatasi jumlah maksimal yang dibuka dalam sekali trading adalah 3 posisi. Dan maksimal trading dalam satu hari itu adalah 5 kali. Karena ketika kalian lebih dari itu, kalian membahayakan seluruh portofolio yang kalian miliki. Karena waktu saya di sini hanya 20 menit, kalian bisa langsung gabung ke komunitas gratis kita atau ke website akademicrypto.com.